Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Novita Nara dengan NIM 23050763031. Di sini saya dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A 2023 yang akan menjelaskan secara singkat mengenai materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 pada minggu lalu, yaitu mengenai pendekatan pembelajaran. Langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang artinya jalan atau tindakan mendekati atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran di sini berarti instruction, yang berarti pengajaran atau pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa pendekatan pembelajaran merupakan sebuah jalan atau sebuah tindakan untuk mendekati atau menghampiri pengajaran atau pembelajaran tertentu tersebut juga bisa. Kemudian kita masuk ke pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik atau biasa disebut dengan student centered approach. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau pengajar yang disebut teacher centered approach. Tentunya dua ini memiliki penjelasan yang berbeda ya. Kemudian kita masuk ke fungsi pendekatan pembelajaran. Fungsi pendekatan pembelajaran di sini yang pertama menjadi penilai, sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran, dan membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Kemudian, pengertian pendekatan pembelajaran atau strategi pendekatan pembelajaran. Strategi pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian pendidikan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian kita masuk ke pengertian pendekatan pembelajaran yang mempunyai 4 unsur strategi dari usahanya sendiri, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Kemudian mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau steps yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran itu tercapai. Kemudian mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Kemudian masuk ke jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada quantum teaching. Apa sih quantum teaching? Jadi quantum teaching itu merupakan metode belajar yang bermacam-macam interaksinya yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar si siswa tersebut. Kemudian masuk ke pendekatan multiple intelligence. Apa sih multiple intelligence di sini? Multiple intelligence yaitu metode pembelajaran yang diciptakan untuk si siswa ini menggambarkan pengetahuan awal dan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan yang tentu saja relevan dan akan menyebabkan si siswa itu berpikir, kemudian mempersiapkan dan menggunakan pikiran mereka pada suatu pembelajaran. Kemudian pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Nah, metode pendekatan pembelajaran e-learning ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai macam sekolah karena tentunya mengikuti zaman yang mana di sekarang tuh udah banyak banget yang pakai perangkat, contohnya kayak komputer, LED, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendekatan aktif. Metode ini merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi. Kemudian ada contextual teaching dan learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari.
Kemudian pendekatan berbasis sekolah, tentunya dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian pendekatan belajar kooperatif, yang dimana pedoman belajar ini ditujukan untuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, itu saja materi yang bisa saya review. Selebihnya sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua.